Pemirsa, perkenalkan saya Karina Lestari, saya operator PKH Provinsi Riau. Di sini saya akan berbincang dengan Koordinator Wilayah PKH Provinsi Riau dengan Bapak Mahali. Bapak, hari ini sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Mbak, gimana Mbak Operator? Menanya tentang SDM nih Pak. Boleh, silakan. Jadi untuk SDM kita nih Pak, SDM kita di Riau ini kan ada sekitar 600 sekian ya Pak ya. Oke. Jadi menurut Bapak, tanggapan Bapak tentang SDM dulu Pak, gimana Pak? SDM bagus. Gimana kinerjanya untuk Riau khususnya Pak, Riau? Kalau kita ini pimpinan itu kan melihat meneropong dari atas. Jadi Anda ketika meneropong siapapun dari atas itu ya seluruhnya ya jauh baik. Dalam masa COVID gini Pak, kira-kira gimana tanggapan Bapak? Ada nggak sih rencana untuk membahagiakan kami yang dalam kondisi seperti ini gitu Pak? Aduh dulu ini penting nih, harus dilurusin ini untuk teman-teman semuanya juga. Membahagiakan SDM PKH itu tidak hanya pas di masa COVID, sudah lama saya lakukan. Gitu. Jadi tak hanya di saat COVID, nah, dari sebelumnya juga pastilah. Mungkin yuk tertarik kan ingin bertanya, gimana cara membahagiakannya? Mbak APD PKH tahun berapa masuk? Saya masuk 2018 Pak. Baik, 2018. Nanti bisa ditanya sama seniornya, ada Pak Nopri, ada Bu Winda atau apa Dinsos Provinsi Riau. Juga sama teman-teman di PKH lainnya. Cara saya sebagai seorang korwil ataupun bahasanya komando di level provinsi lah, membahagiakan teman-teman SDM itu beragam caranya, terutama ya melobikan dana sharing untuk mereka, untuk SDM ya, bukan dana sharing yang hanya untuk dinas, tetapi yang memang untuk SDM juga sehingga ada kebersamaan. Contoh Pekanbaru misalnya, nanti Mbak PD bisa tanyakan sama teman-teman Pekanbaru. 2 Desember tahun 2013 itu memang tidak ada alokasi apa-apa untuk Pekanbaru, sehingga kepala seksinya menangis di Hotel Furaya di Jalan Sudirman sana. Pas kami rakor, tolonglah Pak Korwil sampaikan ke pimpinan kami, perlu berapa Ibu? 500 juta jadilah, karena PKH baru masuk Pekanbaru dan nggak ada dana sharing. You bayangkan tahun depannya nggak ada dana sharing, gimana mau jalani program? Nah kan gitu. Akhirnya saya ketemu Pak Wali Kota, Pak Ustadz Ayat Cahyadi saat itu. Tentang gimana ahlan, ini gimana ini program kan pernah kita bicarain dulu sehingga Pekanbaru dapat. Nah tolong di spot dana ininya, dana penguatan program perlu berapa, terserah lah, 0,5 miliar kah atau berapa. Baiklah, nanti saya telepon asisten satu saat itu Pak Nur. Pak Nur itu yang kemudian hari menjadi Sekda Kota Pekanbaru. Beliau masih asisten satu, di telepon. Alhamdulillah walhasil 2014 awal anggaran itu 700 juta. Saya minta kan cuma 0,5 miliar, 700 juta. Gitu. Banyak pendamping ketiban rezeki, itu cara saya bantu. Dan ini bisa ditanya sama teman-teman pendamping ya, karena sejarah jadi nggak bisa dihilangkan. Kemudian 2015 itu untuk Kabupaten Rokan Hilir, bisa ditanya sama Korkapnya. Nah saat itu nol, sama kasusnya. Cuma Pekanbaru kan soal komunikasi saja. Saya telepon Pak Wakil Wali Kota, selesai. Di sana Pemdanya kurang mengerti, DPRD juga nggak mau paham saat itu. Pak Korkapnya sudah saya perintahkan 3 kali dan nyerah dia, karena saya sudah janji kalau kalian nyerah maka saya turun tangan kan gitu. Dan karena menyerah, tapi saya lihat mereka sudah berusaha. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Jaminuddin, Wakil Bupati sekarang, cuman 10 menit di Hotel Dian Geraha di Pekanbaru. Saya bilang, Pak Jaminuddin, dia Ustadz, Ketua PC, PDIP, tapi yang Ustadz beliau di Riau, di Kabupaten Rokan Hilir. Ini ada program pemerintah namanya PKH untuk masyarakat miskin Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten situ. Saya tak perlu banyak rincikan lah. Yang penting tolong anggarkan 0,5 miliar, karena apa? Nggak ada anggaran ini kewajiban daerah untuk menganggarkan. Beliau responsif, memang bahasa Indonesia itu patah-patah, dia bahasa Melayu, apa yang klasik itu kan. Di teleponnya Komisi D, saya ingat Bu Ros itu, namanya Bu Ros. Bos, kok cepat anggarkan nih?
600 juta, aku tak paham program ini, tapi ini program nasional, bagus ini Nur Ayah kita, coba aku anggarkan. Ya bang, katanya. Walhasil ini APBDP, bukan APBD murni, Pekanbaru APBD murni. Ini APBDP 2015 nggak ada uang sama sekali APBD murni. Kemudian pada September diajukan nggak lama ketuk palu dan cair, dibayarkan insentif pendamping kalau nggak salah satu orang 500.000 dari Januari sampai Desember padahal APBDP. Nah ini cara membahagiakan. Ya silakan tanya sana sama teman-teman SDMPK sana. Ini baru cerita apa daerah atau Tembilahan misalnya. Bupati itu Pak Wardan, dia ustadz. Dinas menyampaikan ke saya, Pak Yuserti namanya, sekretaris dinas baru dilantik. Kami pas rakor PKH 27 Agustus 2018. Nah, Pak Sekdis minta Pak Mali tolong dong sampaikan sama Pak Bupati supaya ditambah dana sharingnya di dinas sosial. Ya situ kan sekretaris dinas, pejabat ngomong sendiri, masa saya jangan Pak baru dilantik, katanya gitu. Saya bilang ya sudah, nanti kalau saya ada kesempatan saya ngomong. Kebetulan bisa rakor, Pak Bupati mau pulang, saya lagi merokok di luar lah, dia manggil, Pak, dia manggil saya Ustaz kan, saya pulang dulu ya, ada tamu dari Jepang. Oh baik Bupati, terima kasih Pak sudah berkenan membuka rakor. Baru saya mendekat, dalam jarak 3 jengkal ya, saya bisikan, Pak Bupati, pendamping ini sejak 2014 belum pernah represi. Dan setiap masyarakat di kecamatan, di Kabupaten Bapak, Kabupaten Indragiri Hilir itu pengen disapa Bapak. Nah, jadi perlu anggaran lah ya untuk membahagiakan mereka. Itu langsung dipanggil kepala dinasnya Pak Syarifudin, baru 2 hari dilantik. Pak Syarifudin sini. Nah, tolong bicarakan sama Pak Mahali, anggarkan berapa yang diperlukan PKH. Cuman gitu saja. Baru sorenya aku datang kepala bidang Pak Sepul namanya saat itu ke hotel saya. Pak, tadi apa yang bicara sama Bupati? Enggak ada, saya cuma minta duit untuk kalian dinas. Iya Pak, dikasih 1 miliar, tolong Bapak rincikan tuh apa. Lah, saya kan sudah bawa duitnya Pak, masa masih disuruh membuat rinciannya, itu urusan situlah. Yang penting tambahkan insentif pendamping, kemudian kalau bisa diajak studi banding kemana gitu, sudah. Saya nggak harus ikut, 1 miliar dikasih. Saya cuma ngomong tadi, Pak Bupati ini teman-teman pendamping sudah lama bekerja, belum pernah represi, hanya itu. Itu namanya cara saya membahagiakan. Atau kalau mau ya lebih jujur, Bu Fe mungkin pernah dengar ya, 25 sampai 27 November 2016 terbesar pertama seluruh Sumatera mungkin ya, Jambore PKH menggunakan dana APBD, mengundang para pejabat tinggi Kementerian Sosial RI menggunakan APBD, ya baru Rio ini. Saya bawa uangnya itu deh saat itu. Agustus, nah berkah 17 Agustus habis penurunan bendera ada orang datang saya. Katanya dulu perlu uang untuk PKH. Iya, ini ada 1 miliar. Kebanyakan pertama dikasih 2 miliar, 1 miliar aja. Nah, dari fraksi PDIP, dapilnya pun enggak, dapil kita, pilpres pun kabar enggak pernah dia minta tolong dong bantu suara saya. Padahal dia udah bantu kita sekian banyak, tapi nggak begitu, dia nggak pakai pamrih. Nah, walhasil ketok palu lah, cuma 650 juta. Dari 1 miliar saya minta ke dinas sosial tolong dianggarkan 1 miliar ini uangnya, angkanya. Karena cuma 2 hari mau diketuk Bapeda, dinas nggak sempet lah, RK kan bingung ya, cuma dapat 650 juta. Yang 350 saya kembalikan, berarti dianggarkan ke dinas-dinas yang lain. Apa yang terjadi? November cair, kita bisa jambore pertama di seluruh Sumatera insya Allah. 25 sampai 27 November dihadiri para bupati saat itu dan dinas sosial seluruh kabupaten kota, 12 kabupaten kota, dan tentunya SDMPK kita semua, operator, pendamping, semua itu udah Korkap. Nah, di situ ada apa? Ada penghargaan, trofi. Tahu nggak yang datang? Biasanya kalau Pak Dirjen datang, Pak Dirtu tidak. Pak Direktur datang satu tempat, bagi-bagi ke tempat lain Pak Dirjen. Ini enggak. Kerja Pak Direktur datang, Pak Kasudi, Pak Rahmat yang sekarang Direktur, beliau datang. Besoknya Pak Dirjen, Pak Dr. Insinyur Raden Harifat juga datang. Artinya apa? Alhamdulillah jambore kita pakai APBD dihadiri para petinggi dari Jakarta. Tentu bahagia semua.
Cuman Mbak V saat itu belum masuk sebagai apa APD, tapi nanti tanya sama Pak Nofri di kantor, sama tuh dikasih seragam teman-teman segala macem. Saya siapkan 48 piala dan trofi kabupaten terbaik pelaporan, kabupaten terbaik memberikan fasilitas berupa sekre, berupa insentif, ada juara umumnya lagi pakai piala gede misalnya. Seperti itu yang pernah. Dan setahun kemudian Mbak P pas masuk mungkin ya, saya bawakan lagi duit ke Dinas Sosial Provinsi Riau itu 2 miliar. 1 miliar di Tagana untuk bencana alam lah, 1 miliar di PKH. Nah untuk apa saya juga tidak tahu. Yang penting tugas saya adalah membawakan uang. Ya nanti saya berharap para pejabat yang pengelola itu digunakan untuk memang kepentingan SDM PKH. Dan tahun ini karena COVID Mbak Naya tadi, kita juga upayakan. Kemarin sudah saya bicarakan sama pejabatnya. Mudah-mudahan nanti Pak Gubernur akan menganggarkan setelah COVID lah. Itu artinya cara kita membagikan SDM. Seperti acara kemarin di Padalarang lah yang dari Pak Menteri, saya diberi hak untuk mengajukan apapun sama Pak Menteri. Satu saja permintaan saya, Pak Menteri, acara seperti ini penguatan SDM PKH, kalau bisa diikuti SDM PKH se-Indonesia. SDM itu semuanya, berarti ada pendamping, ada mungkin supervisor, ada teman-teman APD Mbak, semuanya. Tidak untuk saya, untuk semuanya. Nah itu cara saya membagikan SDM tidak hanya untuk Riau tapi se-Indonesia. Itu cara berpikir kolektif. Dan itu diaminkan SDM se-Indonesia. Begitulah alhamdulillah. Toh nanti kalau ada acara di mana-mana kan teman-teman juga happy, bisa saling menyapa. Jadi di antara tugas saya ataupun nggak ditugaskan, ada atau nggak ada di SK itu ya saya melobikan dana syari yang diperlukan oleh kabupaten kota. Bengkalis lah contoh 8 Januari 2018 saat itu. 2019. Apa yang saya sampaikan sama Sekda, karena beliau nanya, Pak Mahali ini dana 1,6 miliar cukup PK? Kurang lah Pak Sekda, kurang 500 juta paling lah. Langsung dipanggil pejabat ininya PPK lah, merangkap kepala seksi Pak Ustadz Ramlan. Siapa PPK-nya? Saya Pak izin sini. Tolong ditambah 700 juta. Itu hanya sambil saya sambil minum sama Pak Sekda. Saat itu Pak Arianto namanya. 2018 maaf saya ralat, bukan 2019. 8 Januari 2018. Artinya ya begitu cara saya ngomong. Tapi ini kan untuk membahagiakan. Kwansin misalnya pas Jambore, mungkin Pak Nofri nanti tanya ya sama PD-nya. Ada bupatinya di acara kita, dia hadir salaman sama saya terus nanya apa yang diperlukan kira-kira Pak Korwin. Nah saya panggil teman-teman, ada saksinya, ada videonya saat itu kan. Apa yang dibutuhkan teman-teman nih? Sepeda motor Bupati, tapi kan berat Bupati, ganti yang ringan aja dah, laptop untuk teman-teman nih itu. Dan soal menindaklanjutnya nanti ya Pak Korkap Wansing itu tentu komunikasi sama dinas, kemudian menghadap Bupati. Saya tukang buka pintu-pintu gerbang untuk teman-teman happy, karena pekerjaannya juga harus happy dalam perasaan, happy dibahagiakan dengan fasilitas atau dengan insentif yang memungkinkan kita melakukannya. Dan sebagai Korwil, saya punya tanggung jawab itu dalam perasaan saya dan sudah saya buktikan berkali-kali. Begitu Mbak APD. Jangan takut. Untuk provinsi nanti juga kalau ini ada, amin, ada jatahnya. Udah 2 tahun nih Pak di PKH, belum ada ikut acara yang sebesar itu se-Riau khususnya gitu Pak. Karena kita juga pengen dibesarkan, tapi mungkin masih ada yang pengen mengecilkan diri sendiri. Kalau pada mau dibesarkan, nanti saya besarkan. Artinya saya buatkan dana yang besar, happy, bahagia yang besar. Yang penting tadi saling membantu, saling baik sesama kita, saling mensupport segala macam. Pasti bisa. Dinas manapun kita komunikasi, membawakan dana sharing juga dinas teruntungkan. Karena mereka juga kan terbatas. Kita lobikan ke bupatinya, duitnya turun ke dinas, kan orang dinas juga senang. Dinas sosial maksudnya. Itu cara kita membahagiakan banyak orang seperti itu. Mungkin itu Mbak P. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paling tidak dengar kabar ini sudah bahagia kan? Bahagia Pak, bahagia. Semoga mewakili suara hati kawan-kawan SDM Riau khususnya. Amin. Semoga selesai COVID ini kita bisa kumpul bersama. Amin. Gitu. Amin. Ya Pak ya. Insya Allah. Baiklah Pak Korwil,
mungkin itu dulu bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu dan kami tunggu berita bahagianya. Insya Allah. Amin. Baiklah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan.